Sahabat, saya sudah membuatkan materi presentasi. Saya harap bahwa sahabat akan tertarik. Bulan terang bulan, malam ini kulihat keindahan. Ada buaya timbul, kusangka buaya, padahal buaya. Dia berjanji akan kembali pada... Sahabatnya Dimas, dimanapun sahabat berada, kita lanjutkan, kita punya edukasi. Bagaimana kalau sumber air yang kita gunakan untuk berbisnis air ini sumbernya dari air beli? Kalau sumbernya dari air beli, bagian yang akhir, ya, bagian yang pertama tadi dari sistem penyaringan kita itu akan kita kembalikan, ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau kita masih menggunakan sumur, jadi ini sumur. Tetapi kalau kita sudah menggunakan air dari truk tangki, bagian ini hilang, ini tidak kita pakai, ya. Yang kita pakai mulai dari sini. Jadi truk tangki akan masukkan air ke sini langsung. Jadi tidak melewati ini lagi. Kalau yang menggunakan ini, itu air sumur, air dari mata air, atau air dari PDAM. Nah, ini masih menggunakan ini. Tapi kalau air itu dari truk tangki, kita bisa langsung ke sini, ya. Langsung menjadi air jadi yang kita simpan di sini. Nah, sahabat, jadi menggunakan air tangki itu jauh lebih mudah, jauh lebih murah peralatannya, tapi hanya mahal di harga toran, karena satu truk tangki itu ada yang 6.000 liter, ada yang 8.000 liter. Jadi kita harus menyediakan 2 toran 5.000 liter. Baik, karena ini edukasi, saya ingin edukasi ini berjalan lancar, sahabat bisa menikmati pengetahuan yang bagus dari saya. Jadi nikmati saja edukasi ini. Dari tadi saya sudah katakan bahwa ini sistem filterisasi yang mengikuti Permenkes nomor 2 tahun 2023. Jadi TDS air lebih rendah dari 300 ppm itu boleh kita jual, ya, karena Permenkes bilang begitu. Kalau ada yang bilang mesin RO lebih bagus, saya belum menemukan jawabannya gitu, ya. Jadi semua ulasan hanya ulasan saja, tetapi dari aspek dasar ilmiahnya yang berhubungan dengan manusia dan kesehatan, saya belum temukan itu. Jadi yang saya tahu bahwa air yang tidak ada mineralnya sama sekali, itu air untuk kebutuhan khusus. Sepanjang kita masih manusia, saya berpikir bahwa air yang bermineral akan lebih baik, ya. Nah, kita lanjutkan di sistem ini. Kalau misalnya, ini kan sistem pengolahan air mineral, ya. Kalau air bersumber dari air truk tangki, berarti ini tidak dipakai. Tapi kalau dari sumur, dari PDAM, dari mata air, ini wajib dipakai. Yang ini, wajib. Karena truk tangki akan mensuplai air langsung ke sini, masuk ke sini, ya. Jadi truk tangki itu akan langsung masuk ke sini. Nah, ini adalah sistem pengolahan air mineral sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023. Ini sesuai, ya, seperti ini. Tetapi kalau sahabat punya pandangan lain karena pandangan bisnis, sahabat mau menjual air demineral atau air tanpa mineral yang diolah dengan 3 cara, destilasi, mesin RO, atau dengan sistem pertukaran ion, posisinya menggantikan ini, ya. Jadi ini semua akan dihapus, diganti dengan mesin RO, diganti dengan mesin demineral, atau diganti dengan air rebus, atau diganti dengan destilasi. Itu berakhirnya di sini. Tetapi yang bagian depan ini, kalau airnya dari mata air atau dari sumur, harus tetap ada. Bulan terang bulan, malam ini kulihat keindahan.